The bank computer messed up again, Daryl. How much do you want? You got it? Yeah. Thank you for using the time machine. Apa yang membuat seseorang terlihat manusiawi bukanlah dari bagaimana mereka diciptakan, tetapi tentang kemampuan mereka untuk merasakan emosi, menunjukkan empati, dan membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena pada dasarnya, tanpa memandang latar belakang seseorang, setiap manusia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Jadi, tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Film dimulai dengan kemunculan seorang bocil yang bernama Daryl. Siang itu dia sedang berada di dalam sebuah mobil yang dikendarai sama seorang pria bernama Profesor Mulligan untuk menghindari kejaran tentara militer Amerika yang menggunakan helikopter. Di tengah pelarian tersebut, dia disuruh turun sama si profesor dan diminta lari masuk ke dalam hutan. Sedangkan si Profesor Mulligan melanjutkan perjalanannya untuk mengecoh para tentara militer. Rupanya tentara itu bukan mengejar si Profesor Mulligan, tapi dia mengejar si Daryl yang dibawa kabur sama profesor itu. Sayangnya di tengah perjalanan si Profesor Mulligan gagal ngedrift sehingga dia malah jatuh bebas ke dalam sungai. Untungnya Daryl ditemukan sama sepasang orang tua yang kebetulan lewat, dan pas ditanyain Daryl nggak bisa menjelaskan banyak hal tentang dirinya karena dia juga nggak tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan lain-lain. Dan orang tua itu pun akhirnya membawa Daryl ke sebuah panti asuhan di pusat kota. Pas di panti asuhan, dia langsung disuruh mandi dan dicek kesehatannya. Lalu setelah itu dia dibawa ke kamar tidurnya oleh salah satu pengurus panti yang bernama Tuan Fox. Tuan Fox ini bilang kalau nggak lama lagi orang tua kandung Daryl pasti akan mencarinya. Dia meminta Daryl untuk sabar dan mau menunggu dulu. Gak lama kemudian hasil pemeriksaan kesehatan Daryl pun selesai dianalisa. Dan ternyata Daryl ini menderita amnesia, sehingga dia nggak inget apapun selain namanya sendiri. Tapi hal ini nggak akan terlalu mempengaruhi kondisi fisik Daryl karena dia memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Daryl juga akan dicarikan orang tua asuh yang bakal merawat dia untuk sementara. Tuan Fox pun pergi menemui temannya yang bernama Andy. Andy ini adalah calon orang tua asuh untuk Daryl, dan Andy pun langsung pulang dari tempat kerjanya dan cerita ke istrinya yang bernama Joyce kalau mereka ditawarin sama Tuan Fox untuk merawat si Daryl ini. Jadi Andy sama Joyce ini adalah salah satu daftar pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak dari panti asuhannya Tuan Fox. Kali ini mereka dikasih kesempatan untuk menjadi orang tua asuhnya Daryl walaupun hanya sementara. Dan gak lama kemudian Daryl pun dibawa ke rumah Andy. Di situ Daryl bersikap sangat sopan sehingga Andy dan Joyce pun langsung suka sama dia. Daryl lalu ngajak berkeliling rumah. Malamnya pas Daryl lagi tidur, Andy dan juga Joyce ngelihatin Daryl dengan rasa bahagia. Mereka berdua bersyukur banget karena bisa merawat anak seperti Daryl. Besoknya pas Joyce lagi bikin sarapan, dia dikagetkan sama kedatangan anak tetangga yang bernama Turtle. Turtle ini langsung nanyain soal Daryl yang sudah menjadi member baru di keluarganya Andy. Joyce pun memanggil Daryl dan menyuruhnya untuk kenalan sama Turtle. Tapi Joyce meminta Turtle untuk nggak membahas tentang amnesia yang dialami sama si Daryl ini. Dan Joyce tidak ingin jika nantinya Daryl harus merasa kesakitan saat dipaksa mengingat tentang masa lalunya. Dan Turtle pun menyetujuinya. Tapi karena emang dasarnya si Turtle ini anaknya badung, jadi waktu ngobrol sama Daryl dia malah ngebahas tentang amnesia yang dialami oleh si Daryl. Namun Daryl gak menunjukkan gejala kesakitan sama sekali. Dia malah tetap semangat dan pengen pergi main sama si Turtle. Daryl pun dibawa ke rumahnya si Turtle dan diajak kenalan sama semua orang. Dan setelah itu mereka berdua main game di kamarnya Turtle. Di situ ada kakaknya Turtle yang bernama Kate. Turtle dan Kate ini kayak Tom and Jerry yang setiap harinya berantem mulu. Apalagi soal video game, di mana Kate ini sering banget ngebully Turtle karena dia selalu kalah saat main game. Oleh karena itu, Daryl kepikiran buat membantu Turtle mengalahkan kakaknya. Dan gak pakai lama, Daryl pun menunjukkan kemampuannya dalam bermain video game. Padahal itu adalah pertama kalinya dia main game tersebut. Keesokan harinya, Joyce mengantarkan Daryl dan Turtle untuk berangkat sekolah. Joyce pun terlihat begitu semangat seperti seorang ibu yang baru mengantar anaknya di hari pertama sekolahnya. Namun Turtle bilang kalau dia bisa masuk sendiri dan menjaga Daryl.
Joyce pun menuruti permintaan itu dan membiarkan Daryl untuk masuk bersama Turtle. Dan saat pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang lagi dimarahin sama Pak Guru karena siswa itu ketahuan nyontek pas lagi ulangan. Setelah itu, Pak Guru meminta semua siswa untuk menukar kertas ulangan mereka dengan teman sebangkunya untuk mencocokkan jawaban bersama. Tapi dalam hitungan detik aja si Daryl udah selesai ngecek jawaban milik Turtle. Padahal Pak Guru belum memberikan kunci jawaban dari ulangan tersebut. Mendengar penjelasan tersebut bikin Pak Guru merasa kalau Daryl ini bukan anak biasa. Dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Dan sepulang sekolah, Andy ngajakin Daryl dan Turtle buat main baseball. Andy pun ngajarin Daryl cara bermain baseball yang baik biar dia bisa masuk ke tim baseball di sekolahnya Daryl. Awalnya Daryl terlihat kesulitan untuk memahami teknik dasar memukul bola baseball. Namun pada percobaan selanjutnya, Daryl langsung bisa menunjukkan kemampuannya yang bisa memukul bola sampai jauh. Bahkan di percobaan terakhir, Daryl sampai mecahin kaca jendela rumahnya karena lemparan itu sangat kuat. Sore itu, orang tuanya Turtle main ke rumah Andy. Mereka membahas tentang kemampuan Turtle dan juga Daryl dalam bermain baseball yang terlihat cukup baik. Selain itu, hubungan Turtle dan Daryl pun jadi semakin dekat juga. Namun ternyata kedekatan itu membuat Turtle ngajarin Daryl jadi anak badung. Daryl jadi ngerti istilah soal ichikiwir dan diajari buat menilai cewek seksi berdasarkan ukuran... Taulah kalian. Setelah ngomong hal itu, Daryl dan Turtle pun langsung kabur karena takut dimarahin sama orang tua mereka. Meskipun kadang diajarin badung sama Turtle, pada dasarnya Daryl ini adalah anak yang cerdas. Dia juga bisa berperilaku seperti orang dewasa, dan hal ini bikin Joyce merasa kalau dia nggak pantas buat jadi ibunya Daryl karena dia udah terlalu mandiri. Dan malamnya, Turtle lagi-lagi ngajarin Daryl soal kata-kata sensitif dengan cara memantau Kate yang baru aja pulang kencan sama pacarnya. Turtle bilang kalau kakaknya ini abis ichikiwir sama pacarnya. Meskipun sering ngomongin soal hal jorok, hal ini bikin Daryl tambah deket sama Turtle dan merasa kalau dia adalah sahabat terbaiknya. Besoknya, Daryl pun diajak buat nemenin Andy ke ATM buat ambil uang. Namun waktu dicek, uangnya Andy nggak bisa ditarik karena saldonya nggak cukup. Andy pun ngomel dan bilang kalau mesin ATM-nya pasti lagi error. Padahal emang Andy aja yang nggak punya duit. Dan di situ Daryl pun mencoba untuk ngotak-ngatik ATM itu dan ajaibnya dia bisa bikin rekeningnya Andy jadi ada saldonya. Dan Andy pun langsung narik uang tersebut tanpa mikir panjang. Bahkan Daryl bisa menggandakan uangnya Andy yang tadinya cuma $100 bisa berubah jadi $1 juta. Thank you for using the time machine. Siang itu adalah hari pertandingan baseball Daryl dan juga Turtle. Mereka pun siap-siap di lapangan. Andy lalu menyapa pelatih dari tim lawan dan pelatih itu bilang kalau sebaiknya Andy bersiap menerima kekalahan karena lawannya kali ini udah berlatih dengan sangat maksimal. Andy pun cuma ngangguk dan nyuruh Daryl buat mengambil barang di dalam rumah. Dan pas Daryl masuk ke rumah, dia nggak sengaja mendengarkan percakapan antara Joyce dan ibunya Turtle yang lagi ngomongin tentang dirinya. Joyce merasa Daryl itu mandiri dan bikin dia nggak seperti seorang ibu. Tapi karena udah dipanggil sama Andy, dia pun segera mengambil barang itu dan berhenti nguping. Dan Daryl pun memulai pertandingan baseballnya. Pelatih dari tim lawan udah mapan buat ngejek kemampuannya Daryl. Namun ejekan itu langsung di comeback sama Daryl yang bisa memukul bola dan memberikan banyak poin untuk timnya. Dan kejadian itu terus berulang sampai akhirnya tim sekolahan Daryl bisa mendapatkan poin lebih tinggi dari tim lawan. Namun sayangnya hal ini malah bikin Joyce jadi sedih karena Daryl terlalu serba bisa. Dia nggak pernah menunjukkan kegagalan atau kemarahan yang bikin Joyce merasa perlu menasehatinya sebagai seorang ibu. Dan Daryl pun jadi bingung. Melihat sahabatnya sedih, Turtle pun menyarankan Daryl buat enggak mencetak poin, sehingga nanti dia bisa membuat suatu kegagalan. Lalu Daryl pun mencoba hal itu. Dan bener aja waktu Daryl gagal memukul bola, dia merasa kesal sama dirinya sendiri dan marah ke semua orang. Dia bahkan mengumpat kepada Andy. Tapi momen ini malah bikin Joyce seneng, karena akhirnya dia bisa menasehati Daryl atas kesalahannya. Dia bisa menenangkan Daryl selayaknya seorang ibu yang berusaha menegur anaknya.
Dan pertandingan pun dilanjutkan. Karena Daryl udah keluar dari lapangan, Turtle pun menggantikan posisinya. Dia lalu menunjukkan kemampuannya yang gak kalah bagus sama si Daryl, dan alhasil tim baseball sekolahannya Daryl pun berhasil menang. Pagi itu Joyce ngajarin Daryl buat main piano. Dia ngajarin nada dasar terlebih dahulu kepada si Daryl. Tapi dalam waktu sebentar aja Daryl udah bisa menguasai semua itu. Joyce pun merasa senang karena berhasil mengajari Daryl dengan mudah. Tapi di sisi lain, Joyce semakin merasa kalau Daryl ini memang anak yang sangat cerdas dan beda dari anak pada umumnya. Gak lama kemudian datanglah salah seorang pengurus panti asuhan yang bilang kalau orang tua Daryl datang untuk mencari Daryl. Mendengar hal itu bikin Joyce dan Andy jadi sedih karena mereka mau nggak mau harus melepaskan si Daryl. Kesedihan itu juga dirasakan sama Daryl karena dia harus meninggalkan orang-orang yang udah dianggap seperti keluarganya sendiri. Tapi keputusan itu udah final. Mau nggak mau Daryl harus kembali sama orang tua kandungnya. Dan Andy pun nemuin dia di kamar dan bilang kalau dia sama Joyce sangat-sangat berterima kasih karena Daryl udah jadi anak yang baik selama tinggal sama mereka. Daryl juga harus tahu kalau mereka berdua sayang banget sama si Daryl dan udah menganggap Daryl seperti anak mereka sendiri. Tapi saat ini Daryl harus kembali ke orang tua kandungnya yang pasti sangat khawatir sama keadaan Daryl. Dan ucapan Andy ini bikin Daryl jadi semakin merasa sedih. Daryl pun meminta untuk tetap tinggal sama Andy dan Joyce. Namun permintaan itu nggak bisa diwujudkan sama Andy. Mau gimana pun Daryl punya orang tua kandung yang lebih berhak untuk merawatnya. Meskipun udah nggak tinggal bareng, Andy janji akan tetap menjaga silaturahmi sama si Daryl. Nggak lama kemudian datanglah sepasang orang tua yang tidak lain adalah orang tua kandungnya Daryl. Mereka adalah Jeffrey dan juga Ellen. Andy pun meminta mereka untuk menunggu sebentar karena Daryl masih nervous. Dan gak lama kemudian Daryl pun datang dan Daryl sama sekali gak ingat tentang Jeffrey dan juga si Ellen ini. Namun Ellen meyakinkan Daryl kalau mereka adalah orang tua kandungnya Daryl. Sementara itu Turtle merasa sedih sekaligus kesal karena Daryl harus pergi meninggalkannya. Setelah dibujuk oleh sang ibu, Turtle mau menemui Daryl untuk yang terakhir kalinya. Namun, pas udah ketemu sama si Daryl, si Turtle malah kabur dan gak mau menemui Daryl. Daryl pun bingung. Jeffrey dan juga Ellen lalu menenangkan Daryl dan memintanya untuk memaklumi Turtle yang pasti merasa kesal sama dia karena perpisahan itu. Dan Daryl pun dibawa pergi oleh Jeffrey dan juga Ellen. Sepanjang perjalanan Daryl cuma diem aja karena masih merasa sedih. Lalu perasaannya mulai teralihkan saat Daryl diajak naik private jet sama Jeffrey dan juga Ellen. Dan seperti anak kecil pada umumnya, Daryl sangat kepo dan izin buat ngobrol sama pilot. Dan Jeffrey pun mengizinkannya. Pas ngobrol sama si mas pilot, Daryl pun terlihat sangat menyimak dan memperhatikan. Saking nyimaknya dia bahkan tahu bagian mana yang salah diucapkan sama pilot tentang kecepatan udara. Daryl pun menunjukkan kecepatan udara yang sesuai sama hitungan dia, dan kemampuan Daryl ini membuat si pilot terkesan sama kecerdasan Daryl. Your airspeed, your wind factors. 20 degrees 39.6 minutes. You said 4. Setelah itu Daryl pun kembali duduk bersama Jeffrey dan juga Ellen. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya apakah mereka ini benar-benar orang tuanya. Dan jawabannya adalah tidak. Bahkan Daryl ini sebenarnya bukan manusia. Daryl ini adalah sebuah robot canggih dengan kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk terlihat dan berperilaku seperti manusia sungguhan. Jadi nama Daryl ini sebenarnya berasal dari kata DARYL atau Data Analyzing Robot Youth Lifeform, yaitu sebuah proyek rahasia militer untuk menciptakan manusia buatan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Dan itulah si Daryl.
Robot Daryl ini merupakan hasil kerjasama dari para ilmuwan dan juga militer Amerika Serikat. Ilmuwan itu nggak lain adalah si Jeffrey dan juga si Alan. Namun ketika digunakan untuk bergaul dengan manusia, robot Daryl ini bisa merasakan emosi dan memahami perasaan manusia. Padahal aslinya robot ini hanya diprogram untuk menjadi mesin canggih dan bagian dari proyek militer rahasia. Daryl pun menjelaskan kepada Jeffrey dan Alan kalau dia ini hanya merasakan perasaan itu secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan secara pasti. Jeffrey pun akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Daryl untuk mengetahui dari mana emosi Daryl berasal. Dan pemeriksaan pun akhirnya dilakukan. Namun sebelum pemeriksaan dilakukan, komputer yang menjadi jantung dari sistem di robot Daryl mengatakan kalau dia merasa takut. Tentu aja hal ini membuat para ilmuwan kaget karena mereka sama sekali nggak memprogram Daryl sebagai robot yang punya perasaan. Dan Jeffrey pun memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan ini. Besoknya, Jeffrey melaporkan kondisi robot Daryl kepada pemerintahan Amerika Serikat. Dan rapat itu dipimpin oleh Kolonel Martin selaku pimpinan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Jeffrey pun bilang, saat ini Daryl mampu merasakan kesenangan, kesakitan, ketakutan, dan kegelisahan selayaknya manusia normal. Mendengar hal ini membuat Kolonel Martin memutuskan untuk memberhentikan proyek robot Daryl ini. Hal ini dikarenakan robot yang diminta tidak sesuai dengan Dinas Pertahanan Negara. Mereka tidak mungkin mau menerima robot yang punya perasaan. Jeffrey lalu menemui Daryl yang lagi asik main game. Daryl pun menghentikan permainannya dan berkata kepada Jeffrey jika dia bisa mengerti sistem dan cara kerja dari semua komputer di dunia ini. Ini terbukti saat dia bisa memainkan game di rumah Turtle dan mengendalikan mesin ATM saat bersama Andy. Daryl juga bisa memainkan beberapa game secara sekaligus. Meskipun memiliki banyak kemampuan, namun Daryl ini tidak bisa membaca isi pikiran dan hati manusia. Menurut Daryl, apa yang ada di pikiran dan hati manusia itu hanya bisa diketahui oleh manusia itu sendiri. Sama seperti isi hati dan pikiran Daryl yang saat itu ingin sekali dikunjungi oleh Andy, Joyce, dan juga Turtle. Melihat ketulusan hati Daryl membuat Jeffrey luluh dan akan mengabulkan permintaannya itu. Rupanya obrolan antara Jeffrey dan Daryl ini didengarkan oleh Alan. Alan juga mulai merasa luluh dengan Daryl. Dia seperti seorang anak laki-laki pada umumnya yang berhati mulia. Dia akan membantu Jeffrey untuk mengabulkan permintaan Daryl. Besoknya Jeffrey pun membawa Andy, Joyce, dan Turtle ke markas mereka. Markas itu dijaga ketat oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Tentu aja hal itu bikin Andy, Joyce, dan Turtle jadi bingung mereka mau dibawa kemana. Dan Jeffrey pun menunjukkan ada banyak sekali komputer yang bertuliskan Daryl. Dia lalu menjelaskan kepada mereka bahwa Daryl ini sebenarnya adalah sebuah robot yang diciptakan oleh pihak militer Amerika Serikat. Daryl's an experiment in artificial intelligence. And he was certainly never meant to be with people like yourselves. Mendengar penjelasan tersebut membuat mereka nggak percaya sama Jeffrey. Mereka merasa kalau Jeffrey ini cuma mau membohongi mereka aja. Lalu Jeffrey pun mencoba untuk memprogram komputernya Daryl dengan bilang kalau di situ ada Turtle. Dan komputer itu pun menjawab dan menyapa si Turtle. Mereka bertiga lalu dibawa ke ruang kontrol untuk melihat Daryl dari jauh. Dan Joyce masih nggak percaya kalau Daryl ini sebenarnya adalah sebuah robot. Karena di mata Joyce, Daryl hanyalah anak laki-laki biasa. Namun meskipun memiliki bentuk fisik seperti manusia, otaknya Daryl berbeda dengan manusia. Dia juga tidak dikandung di dalam rahim, melainkan dibuat menggunakan teknologi. Jeffrey pun menjelaskan jika Daryl ini adalah hasil uji coba yang sangat baik. Dia bisa menggunakan semua inderanya dengan baik, padahal dia hanya sebuah robot. Ketika Jeffrey sedang menjelaskan hal itu, Turtle pun melipir buat masuk ke dalam ruangannya Daryl. Saat bertemu dengan Daryl, Turtle mengamati dengan detail apakah Daryl ini benar-benar sebuah robot atau manusia biasa. Karena di mata Turtle, Daryl ini hanyalah seorang bocil seperti dirinya. Dan gak lama kemudian, Joyce dan Andy pun datang. Mereka berdua juga masih gak percaya kalau si Daryl ini sebuah robot. Dan mereka hanya melihat sosok Daryl sebagai anak yang cerdas, baik, dan berhati Hello Kitty. Lalu Jeffrey pun mengantar mereka untuk pulang. Dan pas mau pulang, Jeffrey berpesan kepada Joyce jika dalam waktu 5 hari dia nggak mendengar kabar apapun
tentang Jeffrey dan Daryl, Joyce harus membongkar soal keberadaan Daryl ke publik agar Daryl tidak dimusnahkan. Itu adalah hal satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan si Daryl. Namun ternyata pihak Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kolonel Martin datang lebih cepat dari dugaan Jeffrey. Dia ingin segera memusnahkan Daryl dan meminta Jeffrey untuk membuat robot lain dengan versi lebih dewasa. Dan keputusan ini udah final dan disetujui sama pemerintah Amerika Serikat. Jeffrey dan Ellen pun langsung mengoperasi Daryl. Setelah itu Jeffrey pun pergi dari markas. Namun waktu Kolonel Martin ngecek komputer, dia menemukan sebuah kejanggalan di mana sistemnya Daryl ini gak mati sepenuhnya. Ini tandanya Daryl masih hidup dan lagi dibawa kabur sama si Jeffrey. Kolonel Martin langsung mengerahkan semua anak buahnya baik dari jalur darat dan udara untuk mengejar Jeffrey dan juga Daryl. Jeffrey pun mencoba untuk mencari jalur alternatif untuk kabur, tapi dia malah nggak sengaja menyenggol batu dan bikin mobilnya jadi oleng. Untungnya Jeffrey bisa menanganinya dengan baik dan mereka bisa selamat. Namun pengejaran nggak berhenti sampai di situ aja. Mereka justru udah jadi buronan dan dikejar sama banyak mobil polisi di jalan. Dan Daryl pun menawarkan diri buat gantiin nyetir mobil sama Jeffrey. Meskipun bertubuh anak kecil, Daryl pada dasarnya adalah robot yang cerdas. Dia bisa dengan mudah mengendarai mobil itu dan membawa Jeffrey kabur dari sana. Sementara itu di kantor terlihat Kolonel Martin lagi memarahi anak buahnya yang gak bisa menangkap Jeffrey sama Daryl. Dia pun memperketat keamanan hingga ke wilayah perbatasan. Dan rupanya si Daryl sama Jeffrey juga akan melanjutkan perjalanan mereka di daerah perbatasan situ. Di tengah perjalanan mereka dikejar sama Pak Polisi dan diperiksa. Pas diperiksa, Daryl udah turun duluan dan menyelinap ke dalam mobil polisi untuk nyabutin kabel yang ada di mobil itu. Dan setelah diperiksa, Jeffrey melanjutkan perjalanannya. Namun sayangnya si polisi ini melihat Daryl dan dia pun langsung menembakkan senapannya sebagai pertanda kepada petugas yang lain yang ada di depan mereka. Si petugas itu pun langsung nembakin mobilnya Jeffrey. Dan tembakan itu ternyata berhasil menembus dadanya Jeffrey. Dan Daryl pun menepi dan membawa tubuh Jeffrey keluar dari mobil itu. Dalam keadaan sakaratul maut, Jeffrey berterima kasih kepada Daryl yang udah tumbuh lebih dari sebuah robot. Dia juga bilang kalau Daryl pantas mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun karena kehabisan darah, akhirnya Jeffrey pun meninggoy. Daryl pun lalu kembali ke markas militer untuk menghancurkan semua sistemnya. Dia mulai menggunakan kemampuannya untuk membuat kekacauan di markas itu. Tentu aja hal itu mudah bagi Daryl yang sejatinya adalah sebuah robot. Dia sengaja melakukan itu agar para tentara jadi sibuk dan tidak menyadari keberadaan Daryl di markas tersebut. Ternyata untuk mencuri sebuah pesawat. Namun rupanya pihak militer masih bisa memantau Daryl dari ruang kontrol, karena pesawat yang Daryl bawa ini bisa juga dikendalikan dari jarak jauh. Dan ketika pagi datang, Kolonel Martin memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan pesan kepada Daryl agar segera putar balik atau pesawat itu akan diledakkan. Daryl nggak memperdulikan peringatan dari Kolonel Martin, karena tanpa diledakkan dari markas pun Daryl akan meledakkan sendiri pesawat tersebut. Daryl pun lalu mencoba menghubungi Turtle melalui walkie-talkie yang dia miliki. Saat sudah terhubung dengan Turtle, Daryl meminta Turtle untuk menemuinya di dekat danau dekat sekolah mereka. Turtle pun langsung berangkat ke danau itu bersama Kate. Dan Daryl mulai menghitung mundur saat pesawat akan meledak. Dia pun menarik kursinya dan langsung keluar dari pesawat itu. 6. Namun ternyata ledakan itu bikin Daryl jadi pingsan. Tanpa sadar parasutnya malah jatuh ke danau dan bikin dia jadi tenggelam. Untungnya Turtle dan Kate datang tepat waktu. Mereka langsung menyelamatkan Daryl.
Daryl pun dibawa ke rumah sakit. Sayangnya dia nggak berhasil diselamatkan dan Daryl pun meninggoy. Saat semua orang sudah kembali ke rumah, Turtle masih nggak percaya kalau Daryl ini meninggoy karena Daryl adalah sebuah robot yang nggak bisa mati gitu aja. Dan rupanya di rumah sakit udah ada Ellen yang mengaktifasi Daryl supaya dia bisa hidup kembali. Dan bener aja, Daryl hidup lagi dan langsung kembali ke rumahnya untuk bertemu Turtle, Andy, Joyce, Kate, dan orang tuanya Kate. Karena bagi Daryl inilah orang-orang yang dia sayang dan dia sebut sebagai keluarga. Dan filmnya pun tamat. Wah, ini mau paket komplit ya guys ya. Dramanya ada, actionnya ada, lucunya juga ada nih waktu si Turtle ngajarin yang anak-anak sama Daryl ya kan. Tapi ya dari film ini emang jadi mikir apa yang mendefinisikan nilai seorang individu. Ternyata bukan dari bagaimana mereka diciptakan, tapi bagaimana mereka menjalani hidup dan mencintai. Oke dan mungkin sekian dulu dari Amon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.